Salah satu jagoan Mitsubishi Triton, itu ada versi terbarunya, kita udah lihat rame-rame di Gias, dan sekarang gue kesempatan untuk nyobain langsung di habitatnya atau track off-road di daerah Sentul ya. Mobilnya udah banyak banget, ada beberapa tipe semuanya dikeluarin, ada di sini, kalian bisa lihat masing-masing ya. Dari bagian depannya aja tuh udah berubah banget, dan katanya Mitsubishi juga ngelakuin banyak perubahan dari mesin, dari sasis, dari suspensi dan lain-lainnya gitu. Makanya kita bakal langsung cobain aja gimana rasanya off-road pakai Mitsubishi Triton terbaru. Tonton terus videonya. Nah, ini ada 3 varian namanya, semuanya double cabin, nggak ada yang single cabinnya. Sebenarnya itu ada yang single cabin. Jadi yang pertama ini HDX, dia memang lebih basic gitu ya, terutama kita lihat bagian depannya. Walaupun memang udah tampangnya baru, tapi bagian sininya tuh masih kelihatan plastik yang dibikin nggak sewarna sama body. Jadi ini kayak masih plastik kasar gitu lah. Cuman tetap kelihatan tangguh dan juga keren sih menurut gua, karena full black gitu ya bagian depannya. Nah, sementara yang ini versi menengahnya, dia juga masih pakai plastik yang sama kayak di situ, tapi ini cuma grillnya doang nih. Sementara di bagian-bagian sininya dia udah pakai plastik-plastik yang sewarna sama body. Nah, ini juga di spionnya, ini juga udah dibedain karena tipenya lebih tinggi. Nah, baru yang paling tinggi ini Triton Ultimate 4x4. Ini yang paling flagshipnya lah ya. Kayak di sininya udah piano black, terus di sini ada aksen chrome. Pokoknya ini jauh lebih berkesan, lebih mewah gitu. Kita lihat bagian belakangnya yuk. Nah, ini bagian baknya. Jadi secara dimensi juga Mitsubishi ngeklaim kalau mobil ini tuh jadi lebih besar gitu ya. Baik secara space juga jadinya bikin akomodasinya juga jadi lebih banyak, kayak bisa optimal. Jadi kayak misalnya bagian baknya ini didesain nggak cuma lebih luas tapi juga dia lebih rendah. Jadi lebih gampang untuk keluar masukin barang gitu ya. Nah, dari sisi pelek juga dibedain. Jadi ini udah selain warnanya dibikin lebih menggelap gitu ya, gunmetal. Terus palangnya juga beda, ini pakai ring 18, sementara yang di bawahnya itu dia masih pakai ring 17 inci dan warnanya tuh masih silver kayak gitu ya. Ini di bagian kabinnya. Berasa lebih berkelas karena semuanya hampir serba hitam gitu ya. Ini juga desainnya semuanya serba baru, lebih mengkotak-kotak kayak gitu. Cuma paling sayang aja setirnya ini masih kurang gahar, kurang gagah, culun banget ini. Jadi ini kayak setir yang mirip-mirip sama si Expander series nih kayaknya ya. Di kanan kirinya tapi tetap ada tombol-tombol untuk mengaktifin fitur-fiturnya. Terus MID-nya juga dia di tengah-tengah sekarang udah ada yang digitalnya, walaupun di kanan kirinya dia masih bulat konvensional kayak gitu, nggak masalah sebenarnya. Di sini ada head unit yang floating, terus ini tuasnya tetap sama ya standar, ini ada buat wireless charging. Nah, ini buat knob dari si 4x4-nya, jadi bisa digeser, bahkan ketika mobil lagi berjalan juga bisa, enak tinggal gini doang. Sementara kalau yang HDX itu dia masih pakai tuas, karena diklaim bisa lebih gampang perawatannya dan lebih praktis lah gitu ya. Apalagi kalau transmisinya juga manual. Nah, terus buat rem parkirnya juga dia masih pakai yang tuas, jadi belum yang elektrik. Mungkin ini juga untuk kebutuhan dari off-road itu sendiri. Sementara joknya udah dilapis kulit dan ini posisi duduknya juga cukup enak. Pengaturannya udah elektrik, jadi memang udah jadi mobil off-road yang fashionable banget lah. Kalau misalnya yang versi tertingginya ini juga udah ada auto dimming-nya gitu ya. Sayangnya memang nggak ada sunroof, tapi ya nggak masalah. Nah, buat laci juga dia bertingkat, jadi tempat penyimpanan juga ini banyak banget di mobil ini, jadi cukup praktis untuk dipakai harian gitu ya, jadi nggak cuma sekedar buat off-road doang. Nah, selain tadi bodinya lebih besar, sasisnya gitu, dari sisi mesin juga ini ada pembaruan. Tadinya yang serinya 15, di ujungnya sekarang udah 16. Kapasitasnya sama, tapi power yang dihasilin tuh jadi beda gitu, jadi lebih meningkat dan juga klaimnya jadi lebih irit bahan bakar. Itu ada 3 opsi sebenarnya. Dari yang HDX itu tenaganya 110 horsepower-an, terus yang ada varian yang menengahnya itu 140, sampai yang paling tinggi itu 180 horsepower. Itu menurut gue jadi lebih enak banget lah, bisa menyesuaikan kita butuhnya mobil yang kayak gimana sih gitu ya. Powernya biasa aja tapi torsinya gede karena memang buat di lapangan, di pertambangan dan lain-lain gitu ya. Itu memang sekedar buat fashion aja kayak mungkin yang tipe tertinggi inilah gitu. Cuman yang pasti mesinnya juga dia ada pembaruan gitu di All New Triton ini. I'm gonna go down swinging. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim. I'm gonna go down swinging. Look deep within. Nah, sekarang yang part nyobainnya. Kebetulan kita beda sama yang tadi yang Ultimate. Ini yang versi klasiknya lah ya, versi basicnya yang HDX. Dia transmisinya juga masih manual, cuman harusnya ini jadi malah lebih enak ya kalau
di tempat-tempat off-road kayak gini ya. Lebih bisa diatur sama si drivernya lah gitu. Ini udah di 4L, terus dia tadi juga kayak turunan atau tanjakan dia crawling sendiri gitu. Jadi fitur itu yang sebenarnya ngebantu banget pas di medan-medan kayak gini nih. Jadi kita nggak usah nginjek rem, nggak usah nginjek kopling segala macam, udah biarin aja dia mobil nggak apa namanya itu ngelinding sendiri. Nah, di depan juga ini ada tanjakan yang lumayan curam, kita bakal nyobain crawlingnya, tetap di gigi 1 dan gue coba untuk nggak ngegas. Apakah bisa? Masih ngegas dikit sih mas. Oh tetap naik ya? Ah iya tetap naik, gila ya. Fitur crawlingnya bekerja dengan baik. Tinggal ngaren setir. Tanjakan turunan sama ya fitur ini ya? Emang justru malah fungsinya untuk itu ya? Ya, kalau licin baru tinggal nyalain kiprok tanyakan. Nah Mitsubishi juga bilang kalau ini nggak cuma tampangnya doang, jadi si sasisnya juga udah disempurnain, terus suspensinya ini juga berasa lebih nyaman walaupun sedikit ya versi ADX, tapi kalau yang Ultimate tuh berasa banget ininya nyamannya. Juga mesinnya pakai mesin yang baru, ada peningkatan tenaga dan juga torsi yang udah gitu diklaim katanya lebih efisien konsumsi solarnya. Oke, jadi selesai sudah. Kita nyobain tadi beberapa lap, bahkan ada yang di rintangan yang lebih ekstrim ya. Jadi makanya berasa banget kalau mobil ini ada perubahan-perubahannya, terutama dari sisi suspensinya, terus handling karena sasis juga berubah gitu. Pokoknya enak lah. Oke, kalau ada komen-komen silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit, peace. Forget. I've got a